Hari ini kita akan banyak bicara tentang dunia bisnis, boleh dikatakan seperti itu. Judulnya saja jelas Archipreneur, Arsitek and Entrepreneur. Apakah arsitek bisa dibisniskan, ataukah teman-teman ingin berbisnis yang sekarang sedang bergelut atau sedang belajar di dunia arsitektur? Narasumber kita hari ini adalah Mbak Mudrika Paradise. Bukan nama aslinya pastinya, tapi Paradise adalah sebuah brand yang sedang diemban oleh Mbak Mudrika. Dia adalah Director of CV Savana Wastara Kinarya, merupakan seorang fashion designer dari Paradise Batik. Berawal dari basic keluarga saya yang memiliki usaha di bidang fashion ya. Kemudian saya ini termasuk anak yang berhasil dikompori gitu oleh keluarga untuk bisa belajar fashion setelah menyelesaikan S1. Saya sering tuh di komen abis lulus, kok ke fashion gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya keduanya ini seperti dua sisi koin yang sama gitu. Kedua bidang ini juga memiliki kesamaan dalam proses desain. Nah ini yang saya rasakan banget, untuk desain thinkingnya itu terasa sama gitu. Sebetulnya inspirasi fashion ini bisa datang dari mana aja gitu. Tapi ada juga hasil karya yang terinspirasi dari interior, eksterior maupun arsitektur. Bicara mengenai bisnis, ada 6 aspek yang sudah diterapkan dalam pemainan perusahaan, diantaranya yaitu product quality, product differentiation, atau kalau di fashion designer itu ada istilah DNA brand ya, seperti namanya DNA gitu. Jadi kita butuh gen sebagai pembeda dari brand lainnya. Kemudian lalu ada inovasi proses, inovasi organisasi, inovasi pelayanan, atau service innovation ya. Nah ini biasa yang dibutuhkan oleh perusahaan retail ataupun jasa. Customer relationship management. Nah tagline pelayanan Paradise itu yaitu melayani dengan hati seperti keluarga. Kemudian human resource management. Nah di sini poinnya adalah brand menjadikan SDM itu sebagai aset gitu menuju sukses. Ya, implementasinya ya dengan mengadakan general meeting secara rutin, kemudian memfasilitasi training untuk pengembangan diri SDM, memberikan apresiasi. Lalu ada juga branding and marketing strategy, bagaimana mengemas perusahaan menjadi sebuah brand yang lekat dengan masyarakat. Nah, aspek selanjutnya yang dilakukan ya dengan bertawakal ya, menyerahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Nah, catatan buat kita sih bahwa new normal ini bukan berarti pandemik ini sudah berakhir ya. Saya lebih nyaman sih mengatakan bahwa ini adalah era transisi new normal, dan untuk bisa bertahan ya kita dituntut untuk pinter-pinternya beradaptasi dengan keadaan baru ini. Dan di awal pandemi ini sebenarnya persiapannya lebih ke mental gitu Mas Rizky. Jadi persiapan mental itu lebih terasa diutamakan dibanding persiapan pengembangan bisnis itu. Paradise Peduli telah melakukan kolaborasi dengan ACT ya, Aksi Cepat Tanggap, dalam pengadaan kecil-kecilan lah seperti wastafel portable gitu di daerah terdekat cabang pusat di Kota Gede. Perusahaan juga mengutamakan untuk membantu karyawan dan warga sekitar baik berupa sembako, kemudian vitamin, masker. Nah, perusahaan membentuk Satgas Covid yang berupa bantuan tunai serta aksi cepat tanggap jika ada keluarga karyawan yang terduga COVID. Tentunya sih niatan awal ini adalah membantu, tapi ternyata setelah dilakukan ini dapat membentuk empathic brand gitu terhadap perusahaan. The more we give ya the more we get gitu. Brand harus bisa memberikan kemanfaatan ya, tidak melulu kemanfaatan bisnis tapi juga kemanfaatan sosial. Mungkin bisa ya semacam motivasi lah untuk teman-teman yang sekarang pengen berentrepreneur. Prinsip-prinsip berwirausaha itu apa sih poinnya? Ada 4 yang bisa saya berikan insight, yaitu yang pertama sabar dalam proses, kemudian gigih dalam menghadapi tantangan ya. Yang terakhir yang menjadikan kerja sebagai ibadah, itu sih esensi yang paling penting ya di dalam berwirausaha.